Baik, kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Rondi Sandi. Dan malam hari ini kita kehadiran tamu, Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Mahfud Maswara. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Segar sekali hari ini. Alhamdulillah. Bagaimana pergerakan jalan-jalannya untuk konsolidasi partai? Ya, Capek Pak ya? berpartai atau berpolitik itu harus dengan suasana hati. Oke. Saya teringat dengan slogan dari salah satu caleg Perindo, Ya. Dapil Kota Palu, Oke. Koawi, Oh iya iya. yang bekerja dengan hati. Weh, luar Nah, biasa. sebenarnya itu kata yang sangat simpel, Hmm. tapi itu menjadi rujukan untuk semua pegiat partai. Oke. Karena kalau kita bekerja ngurusi partai ini kan kerja politik tapi juga kerja-kerja sosial. Oke. Kalau itu berangkatnya tidak dari panggilan hati, Oke. apalagi pemilu ini ke depan ini begitu dinamisnya, dan sudah pasti saingan baik internal maupun eksternal karena dengan sistem pemilu terbuka Iya. seperti saat ini, maka benar-benar harus berangkat, tidak mental itu tidak hanya siap menang, Ya. mental juga sudah harus diolah, dan apa ya, kekuatan itu juga harus siap kalah. Oke. Karena kenapa? Karena jangan nanti tidak sesuai ekspektasi Oke. hasilnya. Nah, tidak sesuai ekspektasi ini kan Ya. idiom banyak orang, jangan sampai kita menggunakan senter siang hari. Tapi ya apapun itu, kami sangat yakin Partai Ya. Perindo untuk pemilu kedua kali ini, Oke. karena pemilu pertama itu di 2019, dan dengan umur 9 tahun, Ya. dan menapaki pemilu kedua di 2024 ini, itu sangat siap, apalagi struktur partai untuk Provinsi Sulawesi Tengah, dengan bergabungnya beberapa Oke. tokoh-tokoh yang memang tidak hanya dari sisi pengusaha, tapi juga sangat konsen di dunia sosial. Oke. Itu sangat menguntungkan partai. Ya, sebut saja ada bergabungnya Ko Awi, Oke. Ko Riki, Ya. Cui, Oke. dan teman-teman lain Ya. yang saya tidak sebutkan satu-satu. Ini menjadi amunisi baru yang mencerminkan bahwa memang Perindo ini partai yang inklusif, partai terbuka untuk semua Oke. semua pihak, dan kita bahu-membahu dalam satu program. Niatannya sama, tagline partai itu Indonesia sejahtera, Ya. dan bagaimana masyarakat sejahtera. Nah, kalau saat ini saya lihat tokoh-tokoh yang saya sebut tadi memang sebelum gabung di Partai Perindo, Ya. itu memang backgroundnya sudah kerja-kerja untuk sosial dan kerja-kerja untuk Ya. pemberdayaan. Oke. Nah, ini sangat bersinergi antara Ya. kepemimpinan orang per orang ini digabungkan dengan program besar partai. Partai. Oke. Visi misi partai kan Baik. jelas bahwa sasaran kita ini, sebagaimana amanat ketua umum dalam beberapa penyampaiannya, bahwa tujuan kita ini menciptakan lapangan kerja melalui UMKM. UMKM. Oke. Dan kesimpulannya ya pemberdayaan. Ya. Dan itu tidak bisa hanya dengan jargon retorik semata. Baik. Harus ada upaya-upaya real yang dilakukan. Baik sekali nih Pak Ketua. Pak Ketua, tadi sempat disebutkan Pak Ketua bahwa di 2019 kemudian di 2024 tentu ada loncatan kan yang harus dicapai oleh partai ini. Di bawah kepemimpinan Ketua tentu ada target yang harus yang minimal mendekati yang harus kita capai itu. Sejauh ini bagaimana setelah putar-putar di 12-13 kota kabupaten? Ya, pertama, kalau di 2019 saat itu saya sekretaris wilayah. Ya. Dan hasilnya itu kita memperoleh 16 kursi. Ya. 2 kursi untuk DPR provinsi dan 14 kursi di kabupaten kota. Nah, di 2024 ini ya target kita, kami juga sadar bahwa Perindo partai baru. Ya. Kemudian kita banyak belajar juga dengan partai-partai lainnya. Target 2024 ini kita tidak muluk-muluk. Oke. Target kita juga bisa unsur pimpinan di DPR provinsi kalau kita sekolahnya provinsi. Ya, target minimal 1 fraksi. Ya. Dengan 55 anggota DPR saat ini, ya kita bisa target 5 atau bahkan punya target minimal kita setiap dapil itu dengan 7 daerah pemilihan saat ini
satu dapil itu satu. Ini untuk provinsi. Hampir di semua dapil kita orang-orang baru yang bergabung karena kita menunjukkan partai inklusif. Ini tokoh-tokoh yang sudah punya cukup, bukan cuma nanti gabung di Perindo dia baru berbuat. Nah, di hampir semua dapil itu punya tokoh-tokoh untuk provinsi. Nah, di level kabupaten kota, struktur kita saat ini kita mengandalkan kalau orang bilang dua pisau untuk pemenangan. Yang pertama kita pasti mengandalkan masing-masing caleg punya relawan dan punya tim pemenangan sendiri. Ya, dan hampir semua juga partai kontestan partai-partai lain itu juga mempersiapkan dengan merekrut tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh berpengaruh sebagai calegnya, calon legislatif. Apalagi tadi sudah ditetapkan, KPU sudah menetapkan daftar calon tetap. Yang kedua, kita lebih fokus juga mengurusi suara struktur partai. Jadi, ya ini memang kerja berat karena mengkonsolidasi orang untuk bagaimana loyal kepada partainya, itu bukan pekerjaan membalik telapak tangan. Dan pekerjaan ini sudah kita lakukan kurang lebih 3 tahun terakhir, bongkar pasang struktur, sosialisasi, melakukan konsolidasi. Dulu kami lakukan misalnya digabung, Lembah Palu itu Parigi, Donggala, Sigi, Kota Palu digabung sekali pertemuan. Kemudian Poso, Tojo, Una disatukan. 13 kabupaten kota kita lakukan seperti itu. Banggai Bersaudara buat di Luwu, Morowali Utara buat di Morowali, Toli-Toli Buol buat di Toli-Toli. Tidak hanya cukup sampai di situ, konsolidasi juga kita lakukan per kabupaten. Jadi masing-masing kabupaten itu kita bikin tersendiri dengan pesertanya, struktur Dewan Pimpinan Cabang untuk level kecamatan dan struktur DPRT atau Dewan Pimpinan Ranting level desa atau kelurahan. Jadi konsolidasi ini sudah bahkan setiap struktur itu berjumlah, kami memberi istilah gempur 28. Kenapa gempur 28? Karena di Sulawesi Tengah hampir semua struktur partai itu 28 orang. Dewan Pimpinan Wilayah 28 orang. Dewan Pimpinan Daerah atau level kabupaten kota 28 orang. Dewan Pimpinan Cabang atau level kecamatan 28 orang. Kemudian Dewan Pimpinan Ranting atau kelurahan juga 28 orang. Ya, kami menamainya dengan gempur 28. Nah, kami berharap perintah ke struktur ini tidak muluk-muluk. Ya, perintahnya wajib mereka memenangkan partai. Artinya hanya mencoblos tanda gambar partai, logo atau nomor urut nomor 16. Nah, itu sebabnya karena struktur partai bekerja untuk memenangkan partai dengan mencoblos. Kalau orang mencoblos partai kan dia tidak punya beban. Betul. Karena kalau kita menyusul nanti pilih caleg ini, ya bebannya akan ganda. Bisa jadi yang nomor 1 teman dia, yang nomor 2 keluarga dia, yang nomor 3 bagaimana? Nah, itu sebabnya di struktur partai tidak ada kewajiban yang kita bebankan kepada mereka untuk mencoblos caleg. Caleg itu bekerja dengan tim pemenangannya sendiri. Dan saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Perindo Sulawesi Tengah ini sudah memberi contoh. Saya sendiri untuk pemenangan ini pemilu 2004 itu saya membuat relawan dengan saya namakan MMC, Mahfud Maswara Center. Sengaja sih saya kira mengambil, stasiun TV mirip-mirip. Sengaja ambil itu karena saya pertama teringat pertama kali dulu, karena saya ini juga ketika Perindo itu masih ormas, sebelum jadi partai, ya saya juga ketuanya di Sulawesi Tengah saat itu. Jadi saya penggagas awal lahirnya ormas Perindo di Sulawesi Tengah. Padahal saat itu saya juga masih ketua KPU di Kabupaten Donggala. Jadi saya ketua KPU, saya juga ketua ormas. Kan waktu itu bukan partai politik, jadi sah-sah saja. Apa ketua umum Haritano saat itu, Pak Haritano Sudibyo, ketika dia menceritakan bagaimana membangun usaha MNC itu dia sengaja kasih nama MNC. Padahal MNC itu kan dulu terkenal dengan multinational trans corporate itu kan MNC. Jadi multinational corporate. Artinya satu usaha besar. Padahal singkatan sebenarnya MNC itu kan bukan itu.
Citra apa MNC Nusantara Citra lah. Ya, ya. Kenapa dia bilang mengambil itu? Biar kelihatan ketika dia membuat perusahaannya itu namanya global. Orang kalau MNC kan waktu itu yang ada di pikirannya multinational corporate kan, berarti satu perusahaan internasional. Ya. Padahal yang ketika dipanjangkan MNC itu bukan begitu. Nah, dia sama, saya juga terinspirasi itu karena MNC ini sudah cukup terkenal ya. Ya. Stasiun TV swasta yang cukup baik ya, saya membeli dana. Kebetulan nama saya Mahfud Maswara. Ya C-nya itu saya kasih center aja kan. Terserah tuh. Jadi orang ketika bilang oh MNC, ya bayangan masyarakat oh sudah MNC itu Pak Haritano punya. Ya penamaan-penamaan ini juga menjadi strategi kampanye ya, dalam rangka pemenangan dan partai secara serius. Kan saya itulah yang jadi beratnya kalau orang di struktur. Ya. Kalau teman-teman caleg yang di luar struktur itu bergeraknya agak sedikit leluasa karena tanggung jawabnya dia hanya memenangkan dirinya. Nah kalau saya harus memenangkan sekretaris dan bendahara dan pimpinan yang lain itu juga memperjuangkan bagaimana memenangkan diri sendiri, tapi tanggung jawab besar bagaimana sebagai partai ini juga ada ya, ada positifnya, ada juga negatifnya. Nah makanya ya kembalinya bekerja dengan hati. Ya, kembali lagi. Kira-kira ya, karena itu kata kunci menurutku. Oke, baik sekali Pak Ketua. Pak Ketua, banyak pertanyaan publik, ya semua orang mungkin belum tahu bahwa Partai Perindo itu selalu mengedepankan pemberdayaan tadi yang disebutkan. Ya. Khususnya mengerucut ke UMKM. Itu bisa dijelaskan ke penonton kita apa tujuan sampai mengerucut ke UMKM itu? Apa yang kira-kira nanti partai ini akan dorong gitu? Ya pertama kalau kita lihat visi misi ya, dan anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Perindo sejak didirikan, memang Ketua Umum kita Bapak Haritano Sudibyo ini menginginkan ada satu partai pembeda yang hadir, yang memang kerjanya itu adalah bekerja di sektor ekonomi yang paling kecil dan itu dilakukan oleh UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, dari sanalah sehingga ada satu tagline untuk Indonesia Sejahtera. Karena menurut Partai Perindo bahwa untuk membuka lapangan pekerjaan tidak mesti harus membuat pabrik yang besar. Karena kalau kita bikin pabrik yang besar atau skala besar, maka modal yang dibutuhkan pun juga besar. Dan ketika verifikasi sesuai spesifikasi tenaga kerja yang kita butuhkan, itu terjadi juga seleksi. Yang mana orang-orang yang di grassroots ini juga tidak akan bisa masuk di situ. Nah, kenapa ketimpangan ekonomi secara nasional ya? Kalau kita menggunakan pendekatan data, statistik ya, tentang ekonomi, ada kurang lebih 10 juta pelaku UMKM di Indonesia. Di Sulawesi Tengah ini ada sekitar 1 juta pelaku UMKM. Nah, UMKM ini kan masalah utamanya mereka ini ada 3 secara umum. Yang pertama sudah pasti kesulitan di modal. Mau kembangkan usaha, modal tidak punya. Yang kedua sudah ada modal, kesulitannya di pasar, market. Dan yang ketiga sudah ada modal, sudah ada pasar, tapi tidak ada ilmu. SDM ya, ini juga ya minimal ilmu sederhana yang kita terapkan terhadap pelaku UMKM itu, dia mampu menghitung modalnya. Karena salah satu contoh misalnya, kita ambillah penjual pisang goreng, pelaku UMKM atau penjual nasi kuning. Nah, dalam satu malam menjual itu, ketika kalau dia tidak punya ilmu manajemen sederhana, maka malam itu ketika ada hasil pembelian itu dianggap keuntungan semua. Tidak ada pakai modal lagi. Akhirnya karena ini dianggap keuntungan, dialihkan di tempat lain, hilang modal. Akhirnya makan modal kan. Nah harusnya dia menghitung satu sisir pisangnya itu diiris berapa, menggunakan minyak goreng, kompor gas,
Nah, dalam setiap satu tun pisang itu berapa lama gas itu yang digunakan, itu juga harus dihitung. Sehingga kalau misalnya dengan harga 10.000, pisang gorengnya ada satu kresek misalnya, itu harusnya dia mampu hitung dalam setiap penjualan 10.000, yang bisa diambil untung itu hanya 1.000 atau 2.000. Yang 8.000 kalau harga 10.000, yang 8.000-nya ini adalah modal. Nah, ini kan yang banyak pelaku UMKM kita yang banyak tidak meneruskan usahanya itu karena standar-standar manajemen itu yang belum dipunyai. Perindo, ketika kita nanti dikasih kepercayaan rakyat untuk bisa kemudian di DPR, di legislatif ya, di eksekutif, maka ini yang akan menjadi program-program prioritas. Dalam beberapa sosialisasi ataupun pertemuan di pengurus partai, bahkan kita secara tegas menyampaikan kalau sampai misalnya bila Allah menghendaki, Tuhan mengizinkan, 2024 ini kita menjadi unsur pimpinan di DPR provinsi, kabupaten kota, maka tugas utama anggota DPR terpilih itu adalah melaksanakan program pemberdayaan. Semua dana-dana pokok-pokok pikiran yang diserap untuk kebutuhan konstituen itu harus 80% urusannya adalah pemberdayaan, urusannya adalah membangun UMKM dan mendorong. Karena bisa kita bayangkan, Sulawesi Tengah misalnya, kalau misalnya ada 1.000, Kota Palu kemarin itu ada 1.000 yang kita kumpulkan untuk Kota Palu ya. 1.000 ini 500 saja yang aktif. Satu UMKM saja merekrut satu tenaga kerja. Itu artinya ada 500 orang yang tadinya tidak punya penghasilan, ini punya penghasilan. Nah, cerita ini sebenarnya saya ya, selaku ketua dewan pimpinan wilayah, dulu hanya meraba-raba. Bagaimana sih bisnis itu? Kemudian saya dengan istri, kebetulan istri ini juga ketua dewan pimpinan wilayah Kartini Perindo, Ibu Nur Ana. Kemudian karena kita pimpinan ini kalau hanya pidato, tanpa ada fakta yang kita tunjukkan, itu seperti apa ya, sayur tidak ada garamnya lah. Nah, maka orang juga akan pasti melihat. Nah, pimpinan yang baik itu adalah antara ucapan dan tindakannya harus simetris. Nah, memberi contoh ketauladan ini yang susah di pimpinan apapun. Saya pikir bukan cuma pimpinan partai, pimpinan rumah tangga juga ketauladanan itu menjadi penting. Kami di 2014 itu coba ketika gagal jadi caleg di 2019 ya. Kebetulan saya dengan istri juga caleg. Gagal, kemudian saya diberi kepercayaan untuk memimpin Perindo di Sulawesi Tengah. Saya bilang istri saya punya kelebihan di sektor kuliner, buat roti. Awalnya karena saya ini punya anak 6 orang, setiap hari jajan, maka istri saya sudah daripada jajan beli bahan saja. Misalnya anak saya suka donat, suka ini, daripada beli di luar, jadi dia selalu kalau keluar kota itu tester terhadap barang, kemudian dia membuat adonan, bagaimana rasanya sama dengan tester yang dibeli itu. Itu diulang-ulang. Awalnya manual, kemudian ya buat untuk anak, kasih tetangga, kasih ke keluarga. Ternyata setelah diberi-beri hadiah ke keluarga itu banyak orang pesan. Bisa dibuat tidak Bu? Yang tadinya hanya setengah kilo jadi 1 kilo. Sekarang alhamdulillah sudah sampai tembus 20 sampai 25 kilo. Jadi unit usaha sehari. Unit usaha, dan karyawannya saat ini kantornya satu di rumah sendiri, satu di Sigi, satu di Jakarta, satu di Pantai Barat. Dan kurang lebih ada 20 orang karyawan yang sudah dipekerjakan. Dan setiap minggu terima gaji. Jadi gajiannya itu setiap hari Minggu, dihitung dari berapa kilo bagi hasilnya. Dan dari perjalanan ini saya kemudian ternyata memang sesuatu yang diusahakan dengan membuka lapangan kerja itu kalau kita lakukan dengan serius dan bekerja dengan hati tadi, ikhlas untuk kepentingan orang, itu ternyata mudah. Sekarang ya contoh ya, saya bukan ria tapi menceritakan satu proses terhadap bagaimana berpolitik yang kemudian juga kerja ke bawahnya itu ekonomi. Karena ekonomi dan politik ini nggak bisa dipisahkan.
Kita kalau secara politik berkuasa, pemaparan ekonomi juga jalan, itu enak. Nah, itu sebabnya saat ini saya lihat usaha bersama saya dan istri, utamanya istri sebagai owner ya. Karena saya buatkan CV, namanya Ana Putri. Itu punya penghasilan kotor dalam per hari itu sudah di angka 3 juta. Per hari. Kotornya ya, bersihnya paling 1 juta lah. Karena sudah keluar bahan kue, keluar gaji karyawan. Nah, apapun itu menurutku kalau ini disupport, itu membuat inspirasi saya. Kalau ini kita lakukan bersama-sama dan ada kekuatan politik yang mengayomi dari sisi regulasi, ini kan pasti sama ya. Misalnya contoh yang paling real misalnya dekat Koawi. Usaha apa yang Koawi di Kota Palu ya? Itu cukup berkembang usahanya. Dia juga sudah membuka beberapa kegiatan-kegiatan sosial, panti tunanetra yang diurus. Tapi kemudian saya dialog secara personal dengan Koawi, kalau dari sisi ekonomi kan ini semua sudah cukup. Tapi kan ada satu kepuasan batin yang kemudian ini tidak bisa, ini harusnya diluaskan lagi. Dan salah satu cara meluaskan itu dalam dunia modern saat ini lewat jalan partai politik. Di kekuasaan. Kenapa? Modal di kekuasaan itu besar dari rakyat dan harusnya dikembalikan lagi ke rakyat. Nah, dari sana sebenarnya semangatnya Partai Perindo ini, meski belum berkuasa, kita sudah pasti kalau orang lihat gerobak, pasti ingatannya ke itu dia. Perindo. Karena itu satu simbol bahwa pelaku UMKM itu ya. Gerobak ini sebenarnya hanya salah satu simbol bahwa partai ini peduli terhadap pelaku usaha dan mau mengembangkan usaha dan orang-orang yang kita manajemen dengan baik dan berada di satu pusaran kekuasaan ya partai politik. Dan kalau ini semua ke depannya kita bercita-cita anggota DPR-nya unsur pimpinan, kemudian di legislatif, di eksekutif kita juga bupati, wali kota dan gubernur ada, kan ini menciptakan sinergi ini juga akan sangat baik untuk kepentingan rakyat. Tidak ada yang tidak mungkin dan kita belajar dari yang kecil dan Perindo di 2024 itu menatap dengan sangat positif. Tidak ada yang tidak mustahil. 2019 Partai Kawan itu baru pemilu kedua. Dia ikuti di Sulawesi Tengah. Hasilnya dia menjadi unsur pimpinan partai itu saat ini di DPR Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan dulu gubernur dan wakil gubernurnya pun juga mereka dan kami juga Perindo bagian dari itu. Nah, artinya dengan Perindo pemilu kedua yang akan kami hadapi 2024 ini tidak menutup kemungkinan kita juga bisa merebut unsur pimpinan untuk DPR Provinsi Sulawesi Tengah. Baik sekali. Jadi ternyata Perindo sudah melihat jauh bahwa UMKM ini harus didorong. Dan Pak Ketua sudah membuktikan, mulai dari keluarga, ternyata manajemen itu bisa diterapkan juga untuk di UMKM lain. Baik sekali. Pak Ketua, saya punya satu pertanyaan lagi sebelum kita nanti di closing. Hasil survei saya lupa berapa persen, itu suara milenial di Perindo itu menentukan. Apa strategi Perindo Sulteng untuk ini? Pertama gini, kalau milenial itu kan berdasarkan Litbang Kompas. Jadi ketika mereka melakukan survei, ya Litbang Kompas ini kan satu survei yang terpercaya. Dari hampir 4% ya. Kalau kita lihat hasil survei untuk lolos parlemen threshold itu seluruh Indonesia, ternyata itu hampir 80% itu Gen Z. Ya pemilih antara 17 sampai 35 tahun lah. Kira-kira umurnya ada di situ. Itu artinya hasil penelitian Litbang Kompas ini menunjukkan Perindo ini partai masa depan. Kenapa kita, ya bukan kami yang bilang, karena ini hasil survei yang kredibel ya. Kenapa dikatakan partai masa depan? Karena pemilih 17 sampai 35 tahun ini itu masih ada berapa pemilu lagi di depan mereka. Betul. Nah, kalau tahun 2024 ini saja kita hampir 80% dengan populasi suara yang tadi
memilih ke kita, maka Perindo ini adalah partai masa depan. Nah, itu yang pertama saya tekankan. Dan selanjutnya, apa yang kiat-kiat dilakukan? Nah, kalau kita lihat saat ini, maka Gen Z ini kan memanfaatkan media sosial. Podcast ini salah satu sarana yang paling efektif. Nah, itu sebabnya ketika saya dikontak kemarin dan diundang untuk ini, saya langsung mau, karena tanpa diundang sebenarnya saya mau. Kenapa? Ini wajib diundang Pak Ketua. Iya, kenapa? Karena memang podcast, media sosial yang lainnya itu menjadi salah satu jembatan yang efektif. Padahal kita tahu sendiri kan, Ketua Umum Partai Perindo ini juga pemilik media swasta TV yang banyak terbesar. Tapi meski dia sudah memiliki Perindo, sudah memiliki TV, podcast Perindo itu juga tetap jalan. Medsosnya tetap jalan. Masif, ya. Hampir semua Twitter, platform. IG, apalagi nih Instagram, Facebook, kemudian segala macam itu punya dan dikelola secara profesional. Bahkan di kita sendiri, di Perindo sendiri, kami mempunyai struktur tersendiri untuk khusus untuk pemuda itu. Jadi ada sayap pemuda namanya Pemuda Perindo. Dan mereka yang akan mengurusi Gen Z itu. Dan memang kalau mau menang, karena dengan bonus demografi yang dimiliki Indonesia di beberapa tahun mendatang, partai kalau mau menang saat ini, maka pendekatan ke kelompok milenial dan Gen Z itu menjadi hal yang tidak boleh main-main. Itu menjadi prioritas. Nah, kami sudah ada pondasinya. Hasil Litbang Kompas ini, survei ini sudah menunjukkan bahwa yang senang dengan partai ini ternyata umur 17 sampai 35 tahun itu. Nah, jadi kesimpulannya, melalui media podcast ini, yang belum tertarik dengan Perindo, ya gabung lebih awal, karena partai ini partai masa depan. Kira-kira luar biasa sekali. Baik Ketua, di closing ini saya ingin satu pertanyaan untuk bagaimana tahapan sudah berjalan ini kan. Besok kan sudah penetapan DCT-nya sudah hari ini dan besok sudah mulai berjalan begitu. Bagaimana jumlah caleg yang terdaftar dan sudah berapa, kemudian adakah perubahan nomor urut? Karena ada beberapa partai saya dengar, kita bukan cerita partai lain, tapi ada beberapa partai itu ya kelihatannya tidak solid, ada yang diganti nomornya. Dinamika di internal Perindo sebelum penetapan DCT ini juga ramai ya. Tapi sebagai partai baru itu bisa kita redam. Sampai dengan tadi saya belum ada mendengarkan satupun dari laporan DPD di 13 kabupaten ini melakukan penukaran atau bahkan penggantian, kecuali yang memang di Banggai Laut yang kemarin meninggal. Kebetulan anggota DPR juga, itu kita lakukan penggantian dan sekaligus PAW. Nah, ini lagi kita upayakan bagaimana masuk dalam perubahan DCT setelah penetapan ini. Kalau di kabupaten lain saya lihat adem-adem saja. Semua calegnya sudah bersiap untuk bertempur. Bahkan instruksi partai pasca penetapan hari ini dan sampai menjelang masa kampanye 28 November sampai dengan 10 Februari 2024 itu tidak boleh lagi ada di kantor. Semua sudah harus di grassroots. Jemput kemenangan, karena yang menentukan kemenangan itu adalah rakyat, dan temui mereka. Dan bagaimana caranya, metodenya, silakan diatur masing-masing. Bicara menemui konstituen atau pemilih itu. Sekreatif mungkin ya. Tapi ya diingatkan mulai esok tanggal 4 sampai dengan tanggal 27 November ya kita juga harus tunduk dengan peraturan KPU, edaran dari teman-teman Bawaslu berkaitan dengan dilarang untuk melakukan pertemuan kecuali pertemuan internal partai. Dengan dibuktikan ada orang-orang yang dikumpulkan itu punya KTA Perindo, itu tidak, konsolidasi partai internal tidak masalah. Yang dilarang ini kan bentuk-bentuk kampanye karena waktu ke waktunya. Membagikan APK, alat peraga kampanye, apakah itu bendera, apakah itu poster, stiker, leaflet, macam-macam lah. Dan
sudah mengkampanyekan, mengajak orang untuk memilih. Ini yang dalam undang-undang kita, peraturan KPU kita tentang tata cara kampanye itu dilarang. Nanti kita akan masuk salah satu mencuri star kampanye, dan itu agak berat sanksinya, pidananya bisa 1 tahun, bisa didiskualifikasi jadi caleg, karena itu bahayanya pada saat surat suara ternyata suara terbanyak. Tapi karena ada di masa 25 hari ini 4 sampai 27 ini ada temuan yang kemudian temuan itu bisa dibuktikan, itu bisa tidak dilantik meski dia suara terbanyak terpilih. Nah, ini juga tentunya saya ingatkan kepada caleg-caleg di Partai Perindo, tahan diri dulu di sejak tanggal 4 sampai tanggal 27 ini. Alat peraga, baliho yang sudah terpampang itu diturunkan dulu secara sukarela biar tidak ada masalah. Nanti tanggal 28 dibangun lagi, diumumkan masing-masing relawannya untuk segera menertibkan alat peraga kampanye. Dan kampanye itu dilakukan 75 hari sejak tanggal 28 November sampai dengan tanggal 10 Februari 2024. Jadi 14 itu kan voting day, ada 3 hari masa tenang, kemudian voting day-nya di 14 Februari. Sebagai catatan penutup, pengurus partai maupun teman-teman caleg, bantu konstituen kita untuk mendata apakah sudah terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Seandainya dia tidak terdaftar dalam pemilih tetap, masih ada waktu. Kalau dia punya identitas KTP di lingkungan itu, bisa menggunakan juga memilih dengan identitas sesuai dengan alamat di mana identitas yang dia miliki. Jangan sampai kita mengklaim pendukung kita banyak, ada 1000 pendukung saya, tapi begitu dicek ternyata 1000 orang ini tidak terdaftar dalam DPT. Ya berarti kita tidak akan bisa menang, karena orang ini bisa jadi tidak akan bisa memilih. Nah, itu secepatnya dilaporkan dengan penyelenggara pemilu kepada KPU dan Bawaslu untuk sama-sama kita menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan damai, untuk menciptakan demokrasi ini tidak hanya sekedar prosedural saja, tetapi yang kita inginkan dari demokrasi pemilu ini adalah melahirkan kekuatan substansialnya. Orang yang dipilih benar-benar mereka yang mengakar di masyarakat, mereka yang betul-betul memperjuangkan kepentingan orang banyak, bukan mereka-mereka yang menggunakan kapital, yang kemudian melakukan money politik, sehingga mempengaruhi orang dengan kekuatan uang atau sembakonya. Tetapi benar-benar harus jadi pemilih cerdas, melahirkan hasil pemilu tidak hanya sukses secara proseduralnya, tetapi juga harus substansinya ketemu. Dan untuk itu, substansi yang baik itu adalah bagaimana orang ketika sudah berpartai harus sejahtera. Baik. Kalau mau sejahtera, ya mari bergabung Partai Perindo. Luar biasa. Luar biasa ini, sahabat podcast Palu. Kita sudah di penghujung ini dan diskusi kita lumayan panjang ini, dan kami juga baru mendapatkan beberapa informasi terbaru terkait dengan bagaimana kerja-kerja partai, khususnya Partai Perindo Provinsi Sulawesi Tengah. Baik Pak Ketua DPW Perindo Sulawesi Tengah, Bapak Mahfud Maswara, terima kasih atas responnya dan menghadiri undangan kami di podcast Palu. Semoga next time kita bisa lebih banyak diskusi. Siap. Baik, saya Roni Sandi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain tetap di podcast Palu. Assalamualaikum, selamat malam, sampai baku dapat lagi. Tabe. Thank you.